Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranto Tessa Audrian. NIM saya S1S119 Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan tentang konsep proses sistem operasi. Baik, kita langsung saja ke materinya. Pertama adalah konsep proses. Oke, apa itu proses? Proses pada sistem operasi berisikan instruksi, program counter, data, register, pemroses, alamat, pengiriman, stek, data, dan variabel pendukung lainnya. Jadi proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Proses pada sistem operasi adalah program yang sedang dieksekusi, merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Awalnya proses dijalankan secara sekuensial atau berurut. Suatu proses akan dieksekusi sampai selesai, baru kemudian berpindah ke proses selanjutnya. Sistem sekuensial memiliki kelemahan, yakni tingkat pengguna atau utilitas proses yang rendah. Selanjutnya ada status proses. Status proses adalah sebuah proses dapat memiliki 3 status utama, yaitu running yang status yang dimiliki pada saat instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Kedua, ada waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event seperti proses M/K. Kemudian ketiga, ada ready, status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Kemudian terdapat 2 status tambahan, yaitu saat pembentukan dan terminasi. Pertama, ada new, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Kemudian kedua, ada terminate, status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Hanya satu proses yang dapat berjalan pada proses manapun pada satu waktu. Namun banyak proses yang dapat berstatus ready atau waiting. Ada tiga kemungkinan bila sebuah proses memiliki status running. Pertama, jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses tersebut akan berubah menjadi terminate. Jika waktu yang disediakan oleh OS untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interrupt dan proses tersebut kini berstatus ready. Ketiga, jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi seperti ada permintaan M/K, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai dan proses berstatus waiting. Kemudian ada proses control block. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB, juga disebut sebuah control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal di bawah ini. Pertama, yaitu status proses, itu berisikan status new, ready, running, waiting, halted, dan juga banyak lagi. Kedua, ada program counter, suatu stek yang berisi alamat dari instruksi selanjutnya untuk dieksekusi untuk proses ini. Kemudian ketiga, ada CPU register bervariasi dalam jumlah dan jenis tergantung pada rancangan komputer. Register tersebut termasuk akumulator, registrasi indeks, stack pointer, general proses register, ditambah kode informasi pada kondisi apapun, beserta dengan program counter. Keadaan atau status informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi untuk memastikan proses tersebut berjalan, bekerja, dan benar setelahnya. Kemudian keempat, ada informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel halaman, atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Kemudian kelima, ada informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan banyak lagi. Kemudian keenam, ada informasi status M/K. Informasi ini termasuk daftar dari perangkat M/K yang digunakan pada proses ini, suatu daftar berkas-berkas yang sedang diakses, dan banyak lagi. PCB juga hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses satu dengan yang lainnya. Kemudian ada pembentukan proses. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem concrete proses yang membentuk proses turunan child proses yang dilakukan oleh proses induk parent proses.
Jadi proses turunan-turunan tersebut ini juga mampu membuat proses baru sehingga semua proses ini dapat pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas, atau perangkat M/K. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya, atau proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan pada sistem operasi. Kemudian selanjutnya ada terminasi proses. Suatu proses dideterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir atau diterminasi dengan sengaja oleh proses lain. Biasanya proses induk yang melakukan hal ini. Pada saat terminasi, semua sumber daya yang digunakan oleh proses akan dialokasikan kembali oleh sistem operasi agar dapat dimanfaatkan oleh proses lainnya. Suatu proses yang dideterminasi karena selesai melakukan tugasnya, sistem operasi akan memanggil sistem call exit. Sedangkan proses yang dideterminasi dengan sengaja oleh proses lain melalui sistem call abort, biasanya proses induk melakukan terminasi sengaja pada turunannya. Alasannya, terminasi tersebut seperti pertama, turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Dalam keadaan ini, proses induk perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Kedua, task yang ditugaskan kepada turunan tidak lagi diperlukan. Ketiga, proses induk selesai dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. Jadi semua proses turunan akan berakhir pula. Hal ini yang disebut cascading termination. Mungkin hanya sampai sini saja yang bisa saya jelaskan tentang ringkasan materi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.